Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Fitria dengan NIM 2119361 dari kelas aplikasi entrepreneurship dalam pendidikan C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan pengaplikasian nilai-nilai wirausahaan dalam satuan pendidikan. Di sini tingkatan pendidikan yang akan saya bahas yaitu PAUD, SD, SMP, SMA, dan pendidikan nonformal. Baik, yang pertama yaitu nilai mandiri. Mandiri di sini yaitu nilai, sikap, dan perilaku yang tidak bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Di sini dalam tingkat PAUD yaitu mandiri atau tidak menagih saat orang tua tidak menemani di samping saat belajar. Yang kedua, masuk kelas tanpa didampingi orang tua. Yang ketiga, mampu merapikan alat bermain pada tempatnya. Lalu pada tingkat SD yaitu belajar dalam mengerjakan PR, berangkat sekolah dengan teman-teman sebayanya. Yang ketiga, memakai seragam sendiri sebelum berangkat ke sekolah. Yang keempat, mampu menyiapkan sarapannya sendiri. Dan yang terakhir, berani maju saat ditunjuk guru untuk membateri di depan kelas. Lalu pada tingkat SMP yaitu belajar tanpa disuruh atau harus menunggu ujian datang. Yang kedua, menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Lanjut pada tingkat SMA yaitu mencalonkan diri untuk menjadi ketua OSIS. Yang kedua, mampu mengatasi sendiri. Lanjut untuk tingkat non-formal yaitu mampu survive atau bertahan hidup di pondok dengan teman yang lain saat jauh dari keluarga. Yang kedua, mampu belajar dengan baik dan berteman dengan baik di TPQ. Baik, yang kedua yaitu nilai kreatif. Di sini yaitu kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil berbeda dari produk atau jasa yang telah ada. Dalam tingkat PAUD di sini nilai kreatifnya yaitu mengurutkan warna-warna yang diacak oleh guru. Lanjut, membuat bentuk hewan dengan kertas lipat atau origami. Lanjut untuk tingkat SD yaitu membuat berbagai kerajinan tangan dan belajar dengan model study tour atau di luar ruangan. Lanjut tingkat SMP di sini mengkreasikan kelas semenarik mungkin guna membuat kelas tampak lebih nyaman. Yang kedua, bergantian membuat mading kelas atau mind mapping. Yang ketiga, bergantian tempat duduk 1 minggu 2 kali agar siswa di kelas tidak bosan. Untuk tingkat SMA-nya yaitu mengikuti perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dengan berbagai macam kostum, penampilan drama atau karya saat perpisahan sekolah. Yang ketiga, membuat tong sampah organik dan non-organik sesuai kreativitas kelas masing-masing. Lanjut untuk pendidikan nonformalnya di sini yaitu menggunakan kardus untuk buku dan membuat hanger atau membuat kipas dengan hanger dan solatip. Baik, nilai yang ketiga yaitu berani menanggung resiko. Menanggung resiko di sini yaitu kemampuan seseorang untuk menyukai pekerjaan yang menantang, berani dan mampu mengambil resiko kerja. Dalam tingkat PAUD di sini yaitu berani bertanya sebelum melakukan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua, berani melaporkan ketika berbuat salah, misalnya merusak mainan teman. Dalam tingkat SD di sini berani berkata yang sebenarnya, berani tampil dan unjuk karya, berani bertanya dan menjawab, dan berani mengemukakan pendapat di depan kelas. Untuk tingkat SMP yaitu mengikuti ekstrakurikuler pramuka, bersaksi dengan jujur, memperingatkan teman bila perbuatannya mengarah pada
pelanggaran aturan. Untuk tingkat SMA di sini berani mengambil resiko untuk mengungkapkan kebenaran, berani melaporkan pelanggaran pengelolaan keuangan kelas, OSIS maupun kegiatan lainnya. Lanjut untuk tingkat non formalnya di sini berani melaporkan saat ada atau santri yang tidak mengikuti jamaah sholat atau tidak mengikuti rutinan mengaji. Selanjutnya yaitu nilai jujur. Nilai jujur sendiri adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya orang yang dapat dipercaya, mulai dari perkataan, perbuatan, tindakan, dan kerjaan. Lalu pada tingkat PAUD di sini pengembangan aplikasinya yaitu tidak mengambil mainan atau barang milik teman, memberitahu guru saat melihat barang teman yang tertinggal, mengembalikan barang yang dipinjam, dan mengakui kesalahan. Lanjut untuk tingkat SD di sini mengakui secara terus terang setiap kesalahan yang dilakukan, mengakui secara jujur apabila belum mengerti apa yang dijelaskan oleh guru, mau bertanya jika tidak mengerti, dan mencoba menjawab dengan kemampuannya sendiri. Untuk tingkat SMP di sini tidak mencontek dalam mengerjakan ujian atau ulangan, tidak memberitahu jawaban kepada teman dalam mengerjakan ujian atau ulangan, melaporkan barang-barang yang ditemukan kepada guru piket atau petugas. Yang keempat di sini melaporkan hasil percobaan dengan data yang sesungguhnya. Lanjut untuk tingkat SMA-nya di sini jika muncul masalah dalam kerja kelompok tidak melemparkan masalah pada orang lain, melaporkan hasil pekerjaan sesuai fakta yang sebenarnya, dan yang terakhir mengelola uang kas atau uang sekolah dan OSIS dengan jujur dan terbuka. Lanjut untuk pendidikan non formalnya di sini jujur terhadap pengurus maupun teman kamar saat tidak bisa ikut sholat karena ada udzur, dan mengakui kesalahan. Selanjutnya yaitu nilai kepemimpinan. Kepemimpinan di sini yaitu sikap dan perilaku seseorang yang selalu terbuka terhadap saran maupun kritik, mudah bergaul, bekerja sama, dan mengarahkan orang lain. Di sini pada tingkatan PAUD yaitu berdoa sebelum belajar dimulai, bermain dengan baik antar sesama teman. Untuk tingkat SD yaitu mampu memimpin doa saat pembelajaran akan dimulai, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, dan mampu bekerja sama dengan baik dengan teman kelompok. Untuk tingkat SMP-nya yaitu mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, mampu berorganisasi dengan baik, mampu bersaing dengan sehat, dan piket kelas sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Untuk tingkatan SMA-nya yaitu memiliki komunikasi yang baik dengan guru maupun teman sebaya, mampu mencari solusi atas suatu perkara, menjadi penengah saat terjadi perdebatan, memiliki jiwa empati yang tinggi, mampu memberikan feedback yang baik, memiliki pemikiran terbuka. Lanjut untuk tingkatan non formalnya yaitu menjadi imam sholat jamaah di pondok, menjadi badal ngaji, dan bisa menjadi atau bisa belajar bersama saat guru ngaji tidak bisa hadir. Selanjutnya yaitu berorientasi pada tindakan, yaitu mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu sebelum sebuah kejadian yang dikehendaki terjadi. Pada tingkatan PAUD di sini yaitu memiliki atau memilih sendiri mainan saat di kelas. Pada tingkat SD mengangkat tangan saat guru mengajukan pertanyaan, dan mengangkat tangan pada saat ada materi yang belum bisa dipahami. Lanjut untuk tingkat SMP-nya yaitu saat jam kosong berinisiatif untuk memanggil guru atau digunakan untuk membaca buku, menyiapkan buku yang akan dipelajari saat pembelajaran, mencari informasi terkait lomba yang diadakan sekolah. Lanjut untuk tingkat SMA-nya yaitu mencari berbagai kegiatan lomba yang diadakan sekolah dan mencari informasi tentang biasa di berbagai perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.
Untuk tingkatan pendidikan non formalnya yaitu menghafal Quran atau kitab halaman selanjutnya agar saat disimak tidak terbebani, atau menghafal atau mereview materi sebelumnya guna saat ujian bisa mengerjakan. Selanjutnya yaitu nilai kerja keras. Kerja keras di sini yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi berbagai hambatan. Di sini pada tingkatan PAUD yaitu mulai dilatih untuk pergi ke toilet tanpa menangis, mulai dilatih untuk bisa menirukan atau mengerti arahan guru dalam kalimat belajar sambil bermain di dalam kelas. Pada tingkat SD di sini bisa memulai menabung yang diadakan oleh guru, rajin dan tekun belajar, tidak menyontek saat ulangan, dan selalu mengerjakan PR. Untuk selanjutnya yaitu pada tingkat SMP. Di sini mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru saat di sekolah, selalu hadir tepat waktu saat di sekolah, mengharapkan nilai bagus dengan belajar giat dan teliti saat mengerjakan, tidak putus asa saat mendapat nilai buruk, menjaga tata tertib di sekolah. Lanjut untuk tingkat SMA-nya yaitu menguasai kompetensi dengan baik agar saat lulus dari sekolah bisa memilih perguruan tinggi yang diinginkan. Saat diberi mandat oleh guru bisa menjalankan dengan totalitas, contohnya saat dia menjabat sebagai ketua OSIS. Untuk tingkatan formalnya yaitu berlomba-lomba untuk mendapat nilai bagus saat di TPQ. Untuk selanjutnya nomor 2 yaitu piket mengantri, mengambil nasi dan lauk untuk bisa dimakan bersama di dalam pondok. Baik, cukup sekian presentasi tugas tambahan AEDPC ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi pembaca maupun kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.